Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur mari bersama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mari bersama kita hadiahkan pahalanya keharibaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan banyak kita bersolawat keharibaan baginda Nabi, mengamalkan tuntunan Islam dan sunnah-sunnah yang beliau praktikkan, kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dewasa ini belakangan hari-hari yang kita lalui, betapa banyak fenomena kerusakan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik yang kita saksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri, maupun yang kita saksikan di televisi dan media sosial lainnya. Kesemuaannya itu tentu akibat virus bernama kuman alias kurang iman. Karena virus kuman alias kurang iman tega anak kandung membunuh ibunya sendiri yang bersusah payah melahirkannya. Karena kuman suami membunuh istri, istri pun ada yang diberitakan membunuh suami. Karena kuman juga pejabat tanpa rasa malu bertindak korupsi, pun masyarakat membantu pejabat korupsi dengan serangan sebelum tiba waktu fajar. Kesemuaan fenomena kerusakan yang kita amati belakangan ini semuanya karena kuman alias kurang iman. Mari bersama menjadi refleksi renungan bagi kita. Tanya terhadap diri, sebenarnya, sesungguhnya, untuk apa ya saya diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Sia-sia saja atau punya manfaat? Kemudian kita juga bertanya, sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah, adakah tujuan penciptaan atau diciptakan tanpa tujuan? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Setidaknya dalam Al-Quran disebutkan ada dua tugas penciptaan manusia. Yang pertama sebagai khalifah atau pemimpin,
yang kedua sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Adapun tugas sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dalam penggalan ayat kami bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Inni sungguh aku, kata Allah, ja'ilum fil ardi khalifah, menjadikan manusia anak keturunan Adam sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tugas kepemimpinan bukanlah tugas yang patut kita sandarkan kepada orang lain saja, melainkan tugas kepemimpinan adalah tugas yang melekat pada diri kita masing-masing. Siapapun orangnya, kapanpun waktunya, maka tugas kepemimpinan sejatinya melekat pada diri kita masing-masing. Yang masih muda, belum menikah ataupun lajang, menjadi pemimpin bagi dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya dan bertindak sesuai dengan ketentuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah, selain memimpin diri, juga memimpin keluarganya, anak dan istrinya. Maka bagi yang sudah mendapat amanah dari rakyat, jangankan diri sendiri, jangankan keluarga, juga menjadi pemimpin kepada masyarakat yang dia diberi amanah oleh rakyat di wilayah atau daerah tersebut. Ini menjelaskan betapa tugas kepemimpinan melekat pada diri kita. Kullukum ra'in, setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka mari siapkan jawaban, mari siapkan bekal atas tugas kita yang pertama sebagai pemimpin di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, itulah tugas kita yang pertama. Adapun tugas kita berikutnya yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah. Tugas kita sebagai hamba Allah termaktub dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan untuk ibadah, mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah memurnikan seluruh niat ibadah kita, seluruh niat perbuatan kita lillahi ta'ala. Murni karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tugas kita dalam konteks ini haruslah beramal senantiasa dalam kategori ahsanu amala, sebaik-baik amal. Karena setiap kita diberi waktu yang relatif sama, mulai dari kita dilahirkan sampai kelak kita menemui yang namanya kematian. Maka dalam proses itu kita dituntut untuk beramal ahsanu amala, sebaik-baik amal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, yaitu Allah, khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian, kata Allah, yang paling banyak atau paling bagus amalnya. Hasan artinya bagus, ahsan artinya paling bagus amalnya. Wa huwal aziz, dan dianya Allah maha perkasa, ghafur, lagi maha mengampuni. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bagi siapa saja di antara kita yang mampu melaksanakan tugas kepemimpinan,
tugas sebagai hamba Allah dengan kategori ahsanu amala, insyaallah akan turun satu sifat mulia pada dirinya, yaitu sifat tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati karena dia sadar bahwa diciptakan hidup di dunia ini punya tujuan, punya tugas. Maka orang yang tawadhu kelak dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran berbeda dengan sebutan-sebutan lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran, sering kali kita menjumpai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Atau dalam ayat lain juga sering kita temui kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Tapi kalau untuk orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, sebutannya ibadur rahman, hamba yang disayang, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba yang disayang, dikasihi oleh Allah, siapa mereka itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan haunan, rendah hati, tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun, orang yang rendah hati sekalipun dicaci, dimaki, difitnah oleh orang-orang jahil, apa jawabannya? Qalu salama. Mereka itu berkata, semoga yang mencaci, semoga yang memaki, semoga yang memfitnah diriku memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa tugas. Tugas kita sebagai pemimpin minimal untuk diri kita, keluarga kita, tapi bila diberi amanah maka jalankan dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan tugas kita sebagai hamba Allah, harus totalitas lillahi ta'ala. Semoga kelak kita senantiasa digolongkan menjadi ibadur rahman, hamba yang disayang, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata waridhaka wal istiqamah ala syari'atil gharra'i wat tariqatil baydha'i birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.